Halo semuanya, kali ini saya akan coba membahas bagaimana riset dalam psikologi industri organisasi membantu memahami dan menyelesaikan berbagai tantangan di dunia kerja. Saya berharap pada sesi ini akan menjadi lebih interaktif, jadi jangan ragu untuk berbagi pendapat ataupun bertanya di kolom komen. Penelitian yang baik itu selalunya berbasis pada teori yang solid. Teori akan membantu kita memahami hubungan antar variabel dalam suatu fenomena. Misalkan, kita mau tahu nih, bagaimana sih keadilan organisasi itu akan mempengaruhi kesehatan pekerja. Nah, untuk ini kita nggak perlu lagi memulai dari nol. Karena teori tentang keadilan organisasi itu sendiri sudah ada. Kenapa sih teori itu penting dalam penelitian? Dan apa yang terjadi jika penelitian ini dilakukan tanpa teori yang jelas? Oke, tanpa teori, penelitian akan kehilangan arah dan sulit untuk diinterpretasikan. Teori memberikan kerangka kerja sehingga hasil penelitian bisa dibandingkan dengan studi lainnya yang telah dilakukan oleh penelitian. Nah, dalam penelitian psikologi industri dan organisasi, teori dan proses penelitian itu akan saling berkaitan. Setelah kita memahami teori, kita dapat menggunakannya untuk membangun hipotesis dan merancang metodologi penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kira-kira tahapan apa aja yang perlu kita ketahui pada proses penelitian psikologi industri dan organisasi? Terdapat 6 tahapan. Yang pertama, ada identifikasi masalah, di mana di sini kita akan menentukan topik atau isu yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, kajian teori, di mana di sini kita akan memahami penelitian sebelumnya untuk membangun dasar teori. Kemudian yang ketiga, ada penyusunan hipotesis, di mana kita akan menyusun pernyataan yang akan diuji dalam penelitian. Selanjutnya yang keempat ada pengumpulan data, di mana kita akan menggunakan metode yang sesuai untuk mendapatkan data. Kemudian yang kelima ada analisis data, di mana di sini kita akan menggunakan teknik statistik bagi yang melakukan kuantitatif dan juga kualitatif untuk menginterpretasikan hasilnya. Kemudian yang keenam ada kesimpulan dan implikasi, di mana kita akan menyimpulkan temuan yang kita dapatkan pada penelitian dan menerapkannya dalam dunia kerja. Lalu tahapan mana sih yang paling sulit dalam penelitian dan kenapa? Kalau menurut saya, yang paling sulit itu adalah pengumpulan data. Karena sulit untuk mendapatkan partisipan yang cukup dan sesuai. Terkadang kita bisa mendapatkan responden yang sangat besar, tapi ternyata saat dicek, ternyata responden tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan. Selanjutnya ada analisis data, di mana di sini kita membutuhkan pemahaman statistik yang baik. Karena kalau kita keliru dalam melakukan analisisnya, maka hasilnya juga akan keliru. Selanjutnya, di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Dalam penelitian, ada yang tadi saya sampaikan dalam pendekatannya, ada pendekatan utama yaitu induktif dan deduktif. Pendekatan ini nantinya akan menentukan bagaimana kita menyusun teori dan menarik kesimpulan. Perbedaan utamanya apa sih antara induktif dengan deduktif? Jadi, kalau induktif itu berangkat dari data, kemudian kita akan menemukan pola, lalu kita akan membangun sebuah teori. Sedangkan deduktif, itu kita berangkatnya dari teori, mulai dari teori, kemudian kita akan menyusun hipotesis, selanjutnya kita akan menguji hipotesis dengan data-data yang kita dapatkan dari lapangan. Nah, untuk induktif itu contohnya seperti misalkan seorang peneliti ini mengamati bagaimana sih pekerja itu berinteraksi di kantor dan menemukan bahwa komunikasi informal itu dapat meningkatkan produktivitas. Nah, dari situ dia akan membangun sebuah teori yang baru. Kemudian, contoh untuk deduktif itu secara mudahnya, misalkan seorang peneliti menggunakan teori kepemimpinan transformasional. Dia mau menguji apakah kepemimpinan yang baik akan meningkatkan motivasi kerja atau tidak. Nah, kalau ditanya pendekatan mana yang lebih cocok untuk meneliti budaya organisasi, jawabannya bisa pendekatan induktif menjadi lebih cocok karena budaya organisasi berkembang secara alami dan sulit diukur dengan teori yang sudah ada. Tapi pendekatan deduktif
Bisa juga loh digunakan kalau kita sudah punya teori budaya organisasi itu sendiri yang ingin kita uji dalam perusahaan tertentu. Selanjutnya, dalam penelitian kita sering mendengar istilah variabel independen dan variabel dependen. Apa sih sebetulnya? Jadi variabel independen itu sendiri adalah faktor yang dimanipulasi atau dianggap sebagai penyebabnya. Sedangkan variabel dependen itu sendiri adalah hasil yang mau diukur dari penelitian ini. Dan juga biasanya variabel dependen ini adalah permasalahan dari penelitian itu sendiri. Nah, contohnya kalau kita misalkan mau meneliti tentang efek pelatihan terhadap produktivitas kerja, maka variabel independennya itu adalah pelatihan, kemudian variabel dependennya adalah produktivitas kerja. Karena kita mau melihat uh, efek dari pelatihan terhadap produktivitas kerja. Nah, kemudian misalkan contoh lainnya, dalam studi kepemimpinan misalnya, kita ingin melihat dampak gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Dampak gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Nah, di sini independennya adalah gaya kepemimpinan, sedangkan variabel dependennya adalah kepuasan kerja. Eh, Kalau ada pertanyaan, apakah semua penelitian di bidang PIO itu akan memiliki variabel independen dan dependen yang jelas? Tidak selalu, karena ada penelitian yang memang cuma mau lihat hubungan antar variabel tanpa melakukan manipulasi eksperimen. Dan juga pada studi korelasional biasanya tidak ada variabel independen yang dimanipulasi secara langsung. Selanjutnya, ada berbagai desain penelitian dalam psikologi industri organisasi. Ada contohnya true eksperimen, field eksperimen, laboratori eksperimen, kuasi eksperimen, dan juga desain lainnya yang bisa diterapkan di psikologi industri dan organisasi. Desain penelitian dalam psikologi industri dan organisasi ini sangat penting nantinya karena untuk memastikan hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan organisasi. Nah, desain penelitian ini nantinya akan menentukan bagaimana kita menggunakan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Jenis-jenis penelitian itu tadi ada satu eksperimen, yang mana eksperimen ini akan melibatkan manipulasi variabel untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Selanjutnya ada kuasi eksperimen. Seperti eksperimen, tapi tanpa adanya randomisasi. Selanjutnya studi korelasional, yang mana nanti di sini kita akan menganalisis hubungan antara variabel tanpa melakukan manipulasi. Kemudian yang keempat adalah studi longitudinal, di mana kita akan mengamati fenomena dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada juga yang namanya studi survei, di mana di sini kita akan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden yang menjadi target dari penelitian kita. Nah, jika kita ingin meneliti apakah sistem kerja, misalkan kerja hybrid meningkatkan produktivitas, kita bisa menggunakan desain eksperimen dengan membandingkan dua kelompok pekerja, yang mana yang satu adalah yang bekerja hybrid dan yang bekerja penuh waktu di kantor atau offline. Oke, ada contoh kasus seperti misalkan di Google, di mana Google ini sering menggunakan eksperimen di lingkungan kerjanya untuk menguji kebijakan baru. Misalnya, mereka pernah loh menguji apakah memberikan makanan sehat gratis bisa meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Desain penelitian mana yang paling cocok untuk memahami kepuasan kerja di perusahaan? Tergantung dari jenis penelitian yang kita lakukan. Misalkan contohnya studi korelasional. Itu bisa digunakan karena kita hanya ingin melihat hubungan antara kepuasan kerja dan faktor lainnya saja. Selanjutnya, studi longitudinal juga bisa digunakan untuk melihat bagaimana kepuasan kerja berubah seiring dengan perubahan waktu. Jadi, kenapa sih field eksperimen itu nantinya akan lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan laboratori eksperimen?
Karena di lingkungan nyata itu banyak variabel yang sulit dikontrol seperti misalkan budaya organisasi dan juga kepribadian karyawan. Dua metode utama untuk pengumpulan data itu adalah observasi dan survei. Observasi ini digunakan untuk melihat perilaku langsung di tempat kerja, sedangkan survei sering digunakan untuk mengukur sikap dan persepsi karyawan. Setelah menentukan desain penelitian, kita perlu memilih metode pengumpulan data yang tepat. Metode ini nantinya akan menentukan bagaimana kita mendapatkan informasi dari responden atau objek penelitian. Metode utama dalam penelitian psikologi industri organisasi itu sendiri terdapat beberapa uh, jenis ya. Misalkan contohnya ada survei atau kuesioner, yang mana metode ini biasanya paling umum karena apa? Cepat dan dapat menjangkau banyak banget responden. Selanjutnya ada metode wawancara. Di sini kita akan menghasilkan data yang lebih mendalam, tetapi akan memerlukan waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada observasi, di mana kita di sini akan mengamati perilaku karyawan di lingkungan kerja secara langsung. Kemudian ada juga bisa dilakukan dengan cara metode data arsip, yang mana di sini kita akan menggunakan data yang sudah ada, seperti laporan perusahaan atau database dari pemerintah. Contohnya, misalkan jika kita ingin memahami budaya kerja di sebuah perusahaan, maka kita bisa melakukan wawancara dengan beberapa pekerja untuk mendapatkan perspektif dari mereka. Atau jika kita ingin mengetahui apakah karyawan benar-benar bekerja saat WFH, kita bisa mengambil pola login mereka atau menggunakan survei untuk menanyakan tingkat produktivitas mereka. Kalau ditanya metode mana yang paling efektif untuk memahami stres kerja, terdapat berbagai jawaban ya, teman-teman. Jadi bisa juga kita lakukan secara survei, uh, bisa lebih efektif karena bisa menjangkau banyak orang dengan cepat. Nah, tapi wawancara juga bisa menjadi lebih baik kalau kita ingin memahami penyebab stresnya itu sendiri secara lebih mendalam. Jadi kapan dong sebaiknya kita menggunakan metode observasi dibandingkan survei? Jadi, jika kita ingin menghindari bias jawaban dari responden, observasi mungkin akan menjadi lebih baik. Tapi jika ingin memahami opini atau perasaan mereka, survei akan menjadi lebih efektif. Selanjutnya, analisis statistik. Analisis statistik ini digunakan untuk menginterpretasikan data penelitian, di mana analisis statistik ini nantinya akan membantu kita untuk memahami apakah hasil penelitian memiliki makna atau hanya kebetulan saja. Nah, dalam psikologi industri organisasi, statistik ini digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan yang dapat diterapkan dalam dunia kerja. Tekniknya ada berbagai macam, misalkan seperti regresi, ANOVA, dan uji T digunakan untuk melihat hubungan antar variabel ataupun kita mau melihat perbedaan. Jadi di sini ada jenis analisis statistik yang umum digunakan. Yang pertama ada statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini akan mencoba untuk menjelaskan data dengan rata-rata, median, modus, dan juga standar deviasinya. Kemudian ada statistik inferensial, yang mana di sini kita akan menggunakan beberapa teknik analisis seperti tadi uji T, ANOVA, atau regresi, atau korelasi untuk menguji hipotesis yang sudah kita buat. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah mungkin yang lebih advance-nya lagi, nanti ada korelasi dan regresi di sini, yang mana kita akan melihat untuk melihat hubungan antar variabel atau melihat seberapa besar sih sebenarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, jika kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kepuasan kerja dan produktivitas, kita bisa menggunakan analisis korelasi kalau hanya ingin melihat hubungannya saja. Tapi kalau kita ingin melihat seberapa besar sih pengaruhnya, maka kita akan menggunakan regresi. Lalu, kenapa statistik itu menjadi penting dalam penelitian psikologi industri dan organisasi? Jadi, tanpa adanya statistik, kita tidak bisa menentukan apakah hasil penelitian yang kita dapatkan itu benar-benar valid atau hanya kebetulan saja. Statistik di sini membantu kita untuk membuat
keputusan berbasis data dalam organisasi yang kita pilih. Lalu kenapa dalam penelitian psikologi industri dan organisasi itu kita lebih sering menggunakan statistik ya dibandingkan hanya wawancara? Jadi statistik ini membantu kita untuk menemukan pola dari data besar yang dan membuat kesimpulan yang lebih objektif. Oke, reliabilitas. Mungkin teman-teman di sini sudah sering dengar tentang reliabilitas. Reliabilitas itu nantinya akan mengacu pada sejauh mana suatu alat ukur itu memberikan hasil yang konsisten. Konsisten skor di seluruh replikasi pada prosedur pengujian menurut AIRA, FPA, NCME tahun 2014. Nah, misalnya jika kita mengukur kepuasan kerja dengan kuesioner, hasilnya harus relatif sama jika digunakan dalam kondisi yang sama. Reliabilitas itu sendiri adalah yang saya sampaikan tadi, seberapa konsistensi suatu alat ukur dalam memberikan hasil. Jika alat ukurnya tidak reliable, maka hasil penelitiannya ini tidak dapat dipercaya. Terdapat beberapa jenis reliabilitas. Di sini ada test retest reliability, di mana dilakukan untuk mengukur konsistensi suatu alat ukur dari waktu ke waktu. Kemudian ada iterator reliability, di mana kita akan mengukur sejauh mana dua atau lebih penilaian dalam memberikan hasil yang sama. Kemudian selanjutnya ada internal konsistensi reliability, di mana di sini akan mengukur sejauh mana item dalam satu tes apakah saling berkaitan atau tidak. Nah, jika sebuah tes seleksi pekerja memberikan hasil yang berbeda setiap kali digunakan, maka tes tersebut bisa dikatakan tidak reliable. Harus kita cek kembali apakah nilai reliabilitasnya sudah memenuhi atau tidak. Kemudian, jika seseorang itu mengisi tes kepribadian hari ini dan mendapatkan hasil yang berbeda, drastis dari misalkan minggu lalu, kemudian tes lagi, terus hasilnya kok bedanya jauh banget ya, gitu ya. Cek lagi, mungkin saja ada kemungkinan alat tes tersebut tidak reliable. Lalu kenapa reliabilitas itu menjadi penting dalam penelitian? Jadi, tanpa reliabilitas, kita tidak bisa memastikan bahwa hasil penelitian akurat, hasil penelitian itu akurat, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat dipercaya dan tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Juga, hasil yang tidak konsisten ini bisa menunjukkan bahwa penelitian itu tidak bisa diulang dengan hasil yang sama. Oke, selanjutnya setelah kita berbicara tentang reliabilitas, kita akan berbicara tentang validitas. Validitas itu sendiri dilakukan untuk memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan ini benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Karena validitas itu sendiri adalah sejauh mana sih alat ukur tadi benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah tes itu bisa reliable, tetapi tidak valid. Jadi, sebuah tes bisa reliable tetapi tidak valid. Nah, sedangkan menurut AERA, EPA, dan NCME pada tahun 2014 yang dituangkan dalam buku Standard for Educational and Psychological Testing, itu mengatakan bahwa validitas itu sendiri adalah the degree to which evidence and theory support the interpretation of test scores for proposed uses of test. Jadi, kalau bisa diartikan bahwa validitas itu sendiri adalah sejauh mana bukti dan teori mendukung interpretasi skor tes pada penggunaan tes yang akan diajukan. Yang mana di sini merupakan proses membangun dan mengevaluasi argumen terhadap interpretasi suatu nilai tes dan relevansinya nanti terhadap penggunaan yang akan diusul. Di sini terdapat beberapa tahapan dari validitas. Gitu. Di sini yang saya tampilkan itu ada 6 tahapan validitas berdasarkan dari AERA, EPA, dan NCME 2014 yang ada pada buku Standard for Educational and Psychological Testing. Jadi yang pertama itu adalah tahapannya evidence based on test content.
yang mana analisis ini dilakukan dengan melihat hubungan antar konten tes dengan konstruknya. Jadi kontennya tadi, item-itemnya tadi dengan konstruknya, dengan aspeknya kah atau dimensinya gitu ya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, biasanya ini dilakukan oleh para eh, expert ya. Biasanya kita menyebutnya sebagai expert judgment. Nah, selanjutnya pada tahap kedua itu ada evidence based on cognitive process, di mana di sini ada interpretasi skor yang mana bergantung pada proses psikologi, maka teori dan empirik itu harus ada untuk proses psikologi tersebut. Selanjutnya ada tahap evidence based on response process, di mana di sini ada proses tanggapan individu dengan memantau dan mendokumentasikan aspek-aspek yang muncul ketika responden menyelesaikan tes. Misalkan bisa dilihat dari eye contact, body language, gesture, ataupun waktunya si responden ini menjawab. Gitu. Nah, biasanya proses ini dilakukan dengan melakukan observasi dan juga interview. Selanjutnya, evidence based on internal structure, di mana di sini dilakukan analisis struktur internal alat ukur. Jadi kita akan melihat sejauh mana sih item pernyataan dan komponen pengukuran itu mengukur konstruknya. Biasanya kita akan lakukan dengan melakukan analisis faktor. Kita bisa melakukan EVA maupun CFA. Nah, biasanya ini kalau dulu disebutnya sebagai validitas konstruk ya. Nah, selanjutnya tahap berikutnya adalah evidence based on relation to other variable, di mana kita di sini akan membandingkan alat ukur penelitian dengan alat ukur lain yang memiliki konsep dan konstruk yang sama. Pada tahapan akhir itu ada evidence for validity and consequences of testing, di mana di sini akan ada pengujian yang dilakukan dengan melihat hubungan nilai item dengan nilai total untuk memprediksi hasil dari pengukuran. Contohnya seperti alat-alat ukur yang sudah terstandar, misalkan contohnya BINE, ada WAIS, ada WSC, dan lain sebagainya. Atau dulu kita sebutnya ini sebagai validitas prediktif, yang mana artinya bisa memprediksi nanti dengan skor seperti ini akan seperti apa ya gitu. Nah, meskipun nantinya pada sudah di tahapan akhir yaitu di evidence for validity and consequences of testing, jika terjadi perubahan atau terjadi revisi dan ada adaptasi lagi atau ada perubahan-perubahan ya intinya, maka akan kembali lagi nih ke proses awalnya. Makanya kenapa validitas ini dibuat seolah seperti circle lingkaran, di mana nanti dia akan kembali lagi ketika itu ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, jika sebuah tes kecerdasan, contohnya ya, jika sebuah tes kecerdasan itu lebih banyak mengukur keterampilan verbal dibandingkan dengan logika, maka kira-kira validitasnya itu bisa kita pertanyakan. Yang lainnya contohnya ketika kita ingin mengukur kepuasan kerja, tetapi kok pernyataannya dalam survei itu hanya eh, tentang gaji, maka survei tersebut bisa jadi menjadi tidak valid alat tesnya karena tidak mencakup aspek-aspek lainnya seperti hubungan dengan rekan kerja atau keseimbangan kerja dan kehidupan pribadinya. Nah, eh, apakah ketika semua alat ukur yang reliable itu pasti valid? Ingat yang tadi disampaikan bahwa belum tentu alat ukur yang reliable itu pasti valid. Ya. Jadi tidak selalu karena alat ukur ini bisa konsisten, tetapi tidak mengukur apa yang harusnya diukur. Nah, contohnya seperti apa? Alat ukur yang reliable, misalkan kayak penggaris, dia ukuran panjangnya itu akan sama. Berapa senti? Misalkan 30 senti itu mau dimanapun itu akan sama gitu ya. Mau di Amerika, di Indonesia, atau dimanapun ukurannya 30 sentimeter itu panjangnya akan sama. Tapi penggaris ini menjadi tidak valid ketika dia dipakai untuk mengukur berat badan. Seperti itu. Jadi dia reliable, tapi ternyata nggak valid pada saat dia dipakai atau digunakan untuk mengukur berat. Ya. Nah, kira-kira kalau sebuah alat ukur itu bisa
kita katakan tadi sebuah alat ukur bisa reliable atau tapi dia tidak valid, bisa banget. Yang tadi saya contohkan ya teman-teman, misalkan nih kita mau mengukur kepuasan kerja, tapi dengan eh, peninggi badan, gitu, pengukur tinggi badan. Ya nggak bisa kan? Gimana hasilnya bisa, mungkin hasilnya akan konsisten untuk eh, tadi panjangnya. Tapi nggak relevan kan? Jadi nggak relevan karena apa? Karena apakah tadi eh, pengukur tinggi badan itu bisa mengukur kepuasan kerja seseorang? Nah, seperti itu. Selanjutnya, eh, masalah etis dalam sebuah penelitian. Jadi, partisipasi dalam penelitian itu harus bersifat sukarela dengan kita memberikan informed consent sebelum pelaksanaan penelitian. Biasanya di universitas-universitas besar itu dia memiliki IRB atau Institutional Review Board atau ERC, yaitu Ethics Research Committee. Nah, sekarang juga ada banyak apa namanya biro-biro atau konsultan yang independen yang mereka menyediakan fasilitas atau memberikan pelayanan untuk ethics research ini sendiri. Nah, untuk tugasnya IRB dan IRC ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa penelitian ini nantinya memenuhi standar etika. Dalam penelitian psikologi industri dan organisasi, ada beberapa masalah etis yang harus diperhatikan, seperti misalkan perlindungan privasi dari si responden dan juga persetujuan partisipan. Kemudian untuk memastikan juga bahwa kedua belah pihak tidak akan dirugikan. Selanjutnya ada aspek utama dalam etika penelitian. Yang pertama itu tadi adalah persetujuan informasi ya. Responden harus tahu apa tujuan penelitian sebelum mereka ikut berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Kemudian ada kerahasiaan data di mana informasi pribadi itu tidak boleh disebarluaskan tanpa izin dari responden. Yang ketiga, adanya transparansi hasil. Jika peneliti mau melihat, maka jika responden ingin melihat, maka peneliti harus melaporkan hasil apa adanya. Jadi eh, tidak ada manipulasi data ya. Laporkan apa adanya tanpa merubah atau memanipulasi data yang kita dapat. Nah, contohnya dalam penelitian psikologi industri organisasi itu, kita nggak boleh memanipulasi kondisi kerja dengan cara yang nantinya mungkin akan bisa merugikan pekerjanya. Seperti sengaja menciptakan lingkungan kerja yang toksik untuk melihat dampaknya. Nah, ini perlu banget yang namanya etik research itu tadi. Lalu, jika sebuah penelitian dilakukan tanpa meminta izin dari partisipan, bagaimana? Nah, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak privasi dan juga bisa membuat partisipan merasa tidak nyaman. Jika ada penelitian yang meminta karyawannya bekerja lembur tanpa diberitahu bahwa itu adalah bagian dari eksperimen, itu juga bisa merupakan sebuah tindakan yang nggak etis karena dianggap melanggar prinsip dari informed consent itu tadi dan bisa berdampak negatif pada kesejahteraan si karyawan tersebut. Riset dalam psikologi industri organisasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik. Mari kita gunakan penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan efektivitas dari organisasi. Riset dalam psikologi industri organisasi ini akan membantu kita untuk memahami dan meningkatkan dunia kerja. Kita tidak hanya sekedar melakukan penelitian, tetapi juga membantu organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Jadi, apakah kalian siap untuk berkontribusi melalui riset di bidang psikologi industri organisasi? Coba pikirkan satu masalah di tempat kerja yang menarik bagi kalian untuk diteliti. Lalu, bagaimana caranya kalian untuk meneliti masalah tersebut? Bawa ide yang muncul dan kalian temukan untuk didiskusikan pada sesi berikut. Cukup sekian eh, penjelasan saya pada sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.